tema kita hari judulnya adalah bagaimana mempersiapkan diri di akhir zaman. Ini adalah bagian yang ketiga, diambil dari referensi Matius 24 ayat 6 sampai 8. Nanti kita akan baca ayat referensi kita di tengah-tengah. Jadi saudara, kita sudah belajar bagian ke-1 dan kedua, ya. Dan saudara, ketika kita belajar kitab Wahyu, waktu kita lihat di kitab Wahyu ada banyak sekali tulah, bencana alam, bencana perang, ya, perang, gempa bumi, dan kemudian ada kematian, ada wabah penyakit, bintang jatuh. Waktu kita baca kitab Wahyu kita jadi begitu takut. Tetapi saudara, tahukah bahwa kitab Wahyu bukan hanya isinya tentang hal-hal menakutkan. Tetapi ada hal-hal yang berisi penghiburan. Bahkan jika saudara belajar struktur daripada kitab Wahyu sendiri, saudara akan menemukan bahwa di dalam strukturnya Tuhan mau menguatkan saudara, menghibur saudara. Bukan dari baca pasalnya, baru belajar strukturnya aja. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan mau menghibur saudara, menguatkan saudara. Jadi kitab Wahyu selain memberitakan hal-hal yang menakutkan bagi kita, tetapi berisi penghiburan sebenarnya. Dengan hanya kita lihat strukturnya. Karena itu kita akan belajar singkat mengenai struktur dari kitab Wahyu. Nanti detailnya saya akan jelaskan di khotbah saya yang berjudul, saudara bisa dengarkan khotbah yang berjudul ringkasan kitab Wahyu. Dan di situ saya akan melihat lebih detail, ya, apa yang mau dijelaskan dari strukturnya. Sehingga saudara nanti ketika belajar tentang ringkasan kitab Wahyu, saudara akan waktu baca kitab Wahyu, saudara akan lebih jelas, lebih akan bisa mengerti lebih baik. Oke, kita lihat sekarang struktur kitab Wahyu. Kitab Wahyu, saudara, totalnya ada 22 pasal. Dan 22 pasal ini, kalau kita kelompokkan, dia akan menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah, yaitu wahyu yang kita sebut sebagai wahyu utama. Wahyu utama. Di dalam wahyu utama ada 3 hal penting yang dibahas. Ini yang menjadi utama yang dibahas dalam kitab Wahyu. Yaitu yang pertama adalah tentang tulah dari 7 meterai. Ini selalu bisa lihat di Wahyu pasal 6. Kedua ada tulah dari 7 sangkakala atau trompet terjemahan lain. Ini selalu bisa lihat di Wahyu 8 ayat 9. Dan yang ketiga adalah tulah dari 7 calon murka. Ini selalu bisa lihat di Wahyu 15 sampai 16. Ini namanya wahyu utama. Ini yang utama yang dibahas di kitab Wahyu. Tetapi orang lupa bahwa di dalam wahyu utama ini ada yang namanya, yang kategori kedua adalah wahyu sisipan atau wahyu penghiburan. Jadi saudara, yang kedua adalah wahyu sisipan atau wahyu penghiburan. Dan wahyu sisipan ini ada di pasal 7 dan pasal 10 sampai 14. Di minggu depan, di ringkasan kitab Wahyu, saya akan jelaskan tentang hal ini. Supaya saudara bisa lihat betapa luar biasanya wahyu sisipan ini. Kenapa Tuhan kasih wahyu sisipan ini, wahyu penghiburan ini. Jadi ada isi utama yang sangat menakutkan tentunya. Isinya tulah, ya kan? Tulah dari meterai, tulah dari sangkakala, tulah dari cawan. Tetapi saudara, selain itu saudara, ada yang namanya wahyu sisipan untuk menghibur orang percaya, untuk kasih semangat, kekuatan kembali kepada orang percaya setelah mereka apa? Setelah mereka ngalamin begitu banyak kesusahan yang didatangkan oleh wahyu utama tadi, yang berisi tulah, bencana, perang, dan hal-hal mengerikan. Jadi mengapa saya ulang, mengapa wahyu sisipan ini diberikan? Bahwa wahyu ini adalah untuk memberikan penghiburan, pengharapan bagi orang kudus. Setelah apa? Setelah mengalami begitu banyak aniaya dan penderitaan. Jadi ini seperti pertandingan sepak bola, saudara. Setelah dibombardir oleh tulah, bencana, perang, kematian, wahyu sisipan ini seperti kalau di pertandingan sepak bola, seperti saudara dikasih time out. Saudara tahu time out? Time out, waktu istirahat. Ya, saudara dikasih time out sesaat untuk mengumpulin kekuatan lagi, untuk bisa bertanding lagi, untuk masuk dalam pertandingan yang berhadapan dengan wahyu utama tadi. Jadi saudara, kita lihat sekarang isi dari wahyu sisipan atau penghiburan ini. Yang pertama saudara, pasal 7 itu berisi tentang pekerjaan Allah memberikan meterai kepada hambanya, atau dalam terjemahan bahasa Inggris adalah bond servant. Dan yang kedua adalah pasal 10 berisi tentang gulungan kitab kecil, kita pernah bahas ini. Yang ketiga adalah pasal 11 isinya tentang 2 saksi, ini pun sudah kita bahas, so bisa lihat sendiri di YouTube. Yang keempat adalah pasal 12 tentang wanita berselubungan matahari, sempat ini juga pernah kita singgung. Yang kelima adalah pasal 13 isinya tentang binatang yang keluar dari laut dan darat, ini kita bahas di tema yang berjudul Gog dan Magog. Dan yang keenam pasal 14 isinya tentang bilangan 144.000 yang berdiri di Gunung Sion.
Kita juga sudah pernah bahas ini tentang 144.000. Jadi saya ulang lagi, apa yang jadi tujuan utama wahyu sisipan atau wahyu penghiburan? Ini adalah wahyu untuk memberikan penghiburan dan pengharapan bagi orang kudus setelah mengalami begitu banyak aniaya dan penderitaan. Jadi saudara, melalui struktur ini, apa yang saudara bisa belajar dari struktur ini? Apa yang saudara bisa menyadari? Bahwa di dalam kesulitan hidup saudara, di dalam penderitaan yang saudara alami dalam hidup ini, sebenarnya tanpa saudara ketahui, Tuhan sudah memikirkan jalan keluarnya. Sekali lagi, di dalam kesulitan yang saudara alami, sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah siapin jalan keluarnya. Akan tetapi, apa yang harus kita lakukan waktu kita ngalamin kesulitan, penderitaan, masalah dalam hidup ini? Kita harus bertahan di dalam proses kesukaran yang kita alami. Yang terpenting, saudara harus tahu bahwa di dalam kesusahan yang sedang saudara alami hari ini, Tuhan menyediakan jalan keluar buat saudara. Amin. Seperti itu maksud wahyu sisipan. Jadi saudara, kalau kita lihat contohnya wahyu sisipan, salah satu wahyu sisipan itu pasal 7 berisi tentang bahwa orang kudus akan diberikan meterai sehingga mereka akan diluputkan dari siksaan dan penghakiman yang akan datang atas dunia. Kalau saya lihat di Wahyu 7 ayat 2-4 kita baca, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit, ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi saudara, kita sudah bahas ini. Ya, kita sudah pernah bahas ini di bagian yang kedua. Jadi apa artinya terima meterai? Ya, kita sudah bahas itu. Itu artinya menerima firman Tuhan. Tapi firman Tuhan yang seperti apa? Karena hari ini firman Tuhan melenceng dan banyak berisi tentang ragi dunia, maka kita bisa sebut ini adalah bicara menerima firman Tuhan yang murni, firman yang tidak ada ragi dunianya. Dan kita harus menerima firman yang murni ini di dalam pikiran. Dahi itu bicara bukan dicap secara bayangin ada yang datang, malaikat datang cap jidat saudara. Tapi firman ini artinya saudara terima firman itu di dahi. Dahi itu bicara hal-hal di mana kita menampung semua konsep pemikiran. Jadi kita menerima firman Tuhan yang murni di dahi, artinya di pikiran kita dan di hati kita. Itu artinya kita terima meterai. Itu maksudnya. Jangan bayangin ada malaikat terbang-terbang bawa stempel. No, jangan bayangin itu. Ini semua simbol. Jadi sekali lagi, siapa yang bisa menerima meterai Allah ini? Kalau soal lihat di ayat 3, siapa? Ini adalah apa? Dikatakan adalah hamba-hamba Allah atau kata lain bond servant. Jadi hanya hamba Allah yang sejati, ya, hamba Allah yang palsu. Ada banyak hari ini orang bilang dia hamba Tuhan, tapi ternyata dia bukan hamba Tuhan, tapi dia hanya hamba uang. Jadi hanya hamba Allah yang sejati, bukan yang palsu, yang akan terima meterai ini. Kalau saudara ada hamba-hamba Allah, saudara akan terima meterai ini. Jadi ini adalah contoh penghiburan yang Allah maksud. Maksud ayat ini adalah gini. Ketika saudara di waktu yang Tuhan tetapkan. Jadi ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk saudara terima firman Tuhan yang murni ini. Waktu ini tidak akan selalu datang. Waktu ini tidak akan selalu ada. Jadi di waktu yang masih ada ini, saudara terima firman Tuhan yang murni ini. Firman Tuhan yang murni ini akan menyiapkan iman saudara jadi kuat. Sehingga ketika antikris datang, dia mau cap saudara dengan cap 666, nggak bisa dicap lagi. Kenapa? Karena sudah ada capnya dari Tuhan. Apa capnya dari Tuhan? Itu apa? Jangan bayangin aneh-aneh. Firman. Firman apa? Harus firman apa? Nggak semua firman. Firman apa? Firman Tuhan yang murni. Kenapa harus firman Tuhan yang murni? Karena hari ini firman telah tercampur dengan banyak ragi dunia. Nah, ketika saudara terima firman yang murni ini, waktu nanti kesusahan besar, kesengsaraan besar, ya, saudara imani tidak gugur. Itu harapannya. Jadi bukankah ini luar biasa? Contoh wahyu penghiburan ini, wahyu sisipan bahwa sebelum masa kesukaran besar, Tuhan udah pikirin. Tuhan udah kasih solusi. Sebelum masa kengerian itu terjadi, saudara sudah disiapkan. Supaya saudara tidak sangkal Tuhan dan gugur imannya. Dan di bagian yang ke-1, kita sudah belajar bahwa kita hidup di era di mana binatang buas, yaitu penunggang kuda putih itu, yaitu antikris, dia telah berhasil menaklukkan dunia. Ketika kita membahas era binatang buas ini adalah era di mana pandangan binatang buas ini telah menguasai menaklukkan dunia. Saudara, apa binatang buas ini? Jangan bayangin monster. Binatang buas ini adalah, saudara, kalau kita tahu bahwa kita sudah belajar bahwa manusia hakikatnya punya 3 hal. Apa?
tubuh, jiwa, roh. Betul? Tubuh, jiwa, roh. Tetapi saudara, ketika manusia rohnya mati, berarti kan dia tinggal punya apa? Jiwa dan tubuh. Bedanya manusia dengan binatang apa? Manusia punya tubuh, jiwa, roh. Binatang hanya punya tubuh dan jiwa. Makanya saya nggak pernah lihat kucing datang ibadah di gereja. Ya, yang beribadah di gereja manusia yang punya roh. Jadi saudara, dengan tegas, Alkitab mengatakan di Mazmur 49:20 dikatakan bahwa manusia, perhatikan baik-baik ayat ini, manusia dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian, maksudnya tidak punya firman. Pengertian firman. Boleh disamakan dengan apa? Binatang, hewan yang dibinasakan. Jadi apa yang membedakan? Di sini Alkitab lagi nggak bicara tentang kucing, babi, anjing, tapi Alkitab sedang membedakan antara ada manusia yang seperti binatang, yang hanya punya tubuh dan jiwa, ada manusia yang punya 3 hal, tubuh, jiwa, roh. Jadi saudara, orang mau sekaya apapun, sekeren apapun, seviral apapun, seterkenal apapun, punya jabatan sementereng apapun, kalau dia nggak punya firman, mungkin di mata manusia sesama dia orang yang keren, tapi di mata Tuhan dia hanyalah apa? Binatang yang dibinasakan. Seperti itu Alkitab katakan. Jadi jika hari ini orang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan yang tidak kelihatan, mereka menolak firman Tuhan yang murni, menolak hal-hal yang rohani, mereka lebih suka dan percayakan hal jasmani, hal materialisme, maka mereka sudah ikut ajaran binatang itu, yaitu antikris. Itu artinya orang-orang ini tidak punya roh, hanya punya jiwa dan tubuh seperti binatang. Dan kenapa penting untuk kita punya roh? Karena hanya dengan roh kita bisa komunikasi dengan Tuhan. Roh yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Roh yang memungkinkan kita bisa melihat hal-hal rohani. Roh yang memungkinkan kita bisa memahami, mengerti firman Tuhan. Itu adalah roh. Roh. Jadi orang kalau nggak bisa lihat firman, itu artinya rohnya mati. Hanya punya jiwa dan punya tubuh. Maka kita bisa katakan sekarang, apa itu pandangan binatang ini? Pandangan binatang adalah bersifat duniawi. Itu adalah pertama, pandangan binatang ini menolak Tuhan. Mereka tidak percaya Tuhan. Tuhan tidak kelihatan. Mana ada Tuhan? Kita lebih takut orang, takut manusia daripada takut Tuhan. Kita lebih takut dikatain orang daripada ditegur oleh Tuhan. Tuhan nggak kelihatan, kita nggak percaya ada Tuhan. Yang kedua, mereka menolak hal-hal rohani. Mereka menolak dunia rohani. Semua yang nggak kelihatan itu hanya tahayul, dongeng. Nggak perlu kita terus serius akan hal itu. Yang ketiga, sepenuhnya mereka berpusat kepada yang namanya materi. Materi artinya hal-hal yang bisa dipegang, hal-hal yang bisa disentuh, hal-hal yang bisa dilihat dengan mata. Itu yang dianggap nyata. Uang, nama baik, kekuasaan, kenikmatan dunia. Mereka katakan ini yang nyata, ini yang real, ini yang harus kita kejar. Tetapi Alkitab, firman Tuhan, hal rohani itu hal yang kosong dan tidak nyata. Tetapi yang nyata adalah semua hal yang bisa kita rasa, kita pegang, itu yang penting. Itu yang harus kita kejar. Orang lebih suka bahas Alkitab atau bahas bagaimana cari uang. Nah, itu tandanya pikiran binatang ini, pandangan binatang ini, antikris ini telah menguasai dunia. Kapan pandangan binatang ini menguasai dunia? Puncaknya kapan? Di abad ke-18. Di era pencerahan. Tahun 1600 sampai 1800, artinya udah lama sekali. Itu berarti 425 tahun dari sekarang. 425 tahun pandangan binatang ini, ideologinya apa? Materialisme. Telah membombardir pikiran kita dengan pandangan ini. Pandangan antikris ini telah masuk dalam kehidupan kita. Ia telah berhasil menguasai dunia. Kemanapun kita pergi, manusia hanya mau bahas hal-hal materialisme. Betul gak? Orang gak ada yang anti kalau saudara ajak dia bisnis. Orang gak ada yang anti waktu saya ajak dia ngomong tentang bagaimana bisa cetak uang lebih banyak lagi. Tapi orang anti waktu saya bahas rohani. Orang mulai anti waktu saudara ajak orang ngomong Alkitab, bahas Alkitab. Kalau bahas bagaimana ikut Tuhan dapat berkat, banyak yang mau. Tapi bahas Alkitab, banyak yang anti, gak mau. Gak usah lah, itu buat orang fanatik. Itu pendeta yang belajar Alkitab. Kok pendeta? Semua orang Kristen harus belajar Alkitab. Karena kenal Tuhan hanya lewat Alkitab. Jadi saudara, itu sebabnya kita mesti hati-hati dengan pandangan binatang ini. Karena pandangan binatang ini sudah ada dari sejak kita masih kecil. Dia sudah hadir di sekolah-sekolah. Waktu kita masih sekolah, guru-guru mengajarkan tentang pentingnya hal-hal untuk jadi sukses, berhasil. Di meja makan kita bahas dengan orang tua tentang betapa pentingnya uang.
Kamu kalau nggak kaya, kamu nggak akan dianggap orang. Nilai-nilai binatang ini masuk dalam hidup kita. Dia ada di seminar-seminar, di training-training motivasi. Bahkan di gereja pun sebenarnya sudah mengajarkan pandangan binatang ini. Bagaimana berpusat, mengajarkan jemaat tentang bagaimana mencapai sukses, menikmati berkat materi. Tidak lagi bahas Alkitab. So lihat bahwa pandangan binatang ini sudah masuk. Sampai bahkan ke gereja. Kita semua dilatih sejak kecil, terlahir, dididik di keluarga kita, di sekolah kita tentang konsep ini. Bahwa hidup adalah bagaimana menjadi sukses, kaya, berkuasa, dan terkenal. Iya, setuju? Betul? Jadi hanya ketika kita belajar firman Tuhan yang murni. Saya bilang bukan semua firman. Firman Tuhan yang murni. Baru kita bisa lihat bahwa kita selama ini, waktu kita belajar firman yang murni, kita baru sadar bahwa selama ini kita telah memberikan label yang salah. Label harga yang salah. Kita melabel sukses sebagai label harga yang paling tinggi, dan iman label yang paling rendah. Harga paling rendah. Dan kita mulai mengerti bahwa kita telah salah memberikan label prioritas hidup kita. Waktu kapan? Waktu kita belajar firman Tuhan yang murni. Tadinya kita nggak bisa bedain. Mana yang kekal, mana yang fana. Mana yang sia-sia, mana yang kekal. Kita nggak bisa bedain. Hanya waktu kita belajar firman. So ingat hari penciptaan? Waktu hari penciptaan, waktu bumi belum diciptakan, bumi bentuknya apa? Belum berbentuk. Belum berbentuk. Kemudian ada Tuhan berkata apa? Di hari pertama, jadilah terang. Dan terang apa? Jadi. Apa maksudnya? Jangan bayangin aneh-aneh. Jadilah terang arti apa? Terimalah firman. Karena terang itu adalah bicara firman Tuhan. Waktu saudara bisa terima firman, maka saudara jadi terang. Waktu ada terang, kalau saudara gelap, saudara nggak bisa lihat apa-apa. Tapi waktu saudara ada lihat terang, saudara bisa lihat, oh ini yang kotor, ini yang najis, ini yang haram, ini yang suci, ini yang mulia. Karena ada terang. Waktu saudara terima firman Tuhan yang murni, baru saudara bisa lihat, oh ini yang kekal, oh ini yang sia-sia, oh ini harusnya iman saya kasih label yang paling tinggi. Oh sukses itu bukan yang paling penting. Tapi bagaimana masuk kerajaan surga ini label yang tertinggi. Di situ waktu saya bisa sadar itu, maka Tuhan bilang apa? Itu adalah baik. Bahasa Ibrania, tov. Baik. Baik, itu baik. Jadi artinya ketika saudara bisa terima firman dan menjadi terang, terang itu jadi, maka sejak saudara terima firman, ada pekerjaan pemisahan antara terang, karena hari pertama jangan lupa, terjadi pemisahan antara terang dengan gelap. Gelap bisa dipisahkan dari terang. Baru masuk fase kedua. Dan itu ada di mana? Kejadian 1 ayat 1 sampai 5. Baru berikutnya step kedua. Waktu saudara punya firman, baru saya bisa ada pekerjaan apa? Pekerjaan namanya memisahkan air atas, air bawah. Saya nggak bisa jelasin apa artinya. Tapi intinya ada pekerjaan pemisahan. Tetapi terlebih dahulu yang paling penting, saya harus terima firman Tuhan dulu, baru ada pekerjaan pemisahan. Kalau nggak ada firman, seperti hari pertama, semua belum berbentuk, semua campur aduk. Ya, tangan kiri, tangan kanan kita nggak bisa bedain. Mana yang benar, mana yang salah, semua kelihatannya benar. Kalau lagi pengen benar. Salah pun bisa dibikin benar. Dibener-benerin. Ya kan? Kalau pengen udah punya niatnya nggak baik, sesuatu yang jelek pun kita bisa bilang ini benar. Kita nggak bisa bedain. Tapi waktu kita punya firman yang jelas, kita langsung bisa lihat, ini salah, ini benar. Saya mengerti. Baru bisa masuk hari kedua. Kalau belum ada terang, saya lihat. Yang paling pertama, terangnya harus datang dulu. Firman harus datang dulu. Baru bisa pisahin. Hari kedua, air atas, air bawah. Hari ketiga apa yang terjadi? Ini saudara bisa lihat di Kejadian 1 ayat 6 sampai 8. Hari yang ketiga apa yang terjadi? Ada pemisahan lagi. Apa yang dipisahkan? Antara darat dengan laut. Kenapa mesti darat penting? Kenapa jangan di laut? Apa gambaran laut? Saya kasih tahu yang darat. Darat adalah gambaran di mana Tuhan bisa tanam benih. Firman. Di laut bisa tanam benih nggak? Nggak bisa. Makanya di Wahyu dikatakan orang yang tinggal di laut adalah orang berdosa. Makanya kalau saudara dibaptis, saudara keluar dari mana? Keluar dari air. Air adalah gambaran orang hidup di dalam dosa. Terus hari keempat, terus hari kelima, hari keenam apa yang terjadi? Di hari keenam apa yang terjadi? Ada dua level iman. Saudara mau jadi manusia yang seperti binatang, atau jadi manusia yang terima firman yang bisa masuk hari ketujuh, istirahat. Ini sesuai dengan Kejadian, saya bisa lihat nanti pekerjaan pemisahan ini terus terjadi.
Tapi yang paling penting kita harus punya apa? Firman. Nggak ada firman, nggak ada pekerjaan penciptaan hari ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai hari ke-6. Ada amin? Amin. Tapi yang paling penting, pertama-tama harus terima terang. Artinya menerima firman dulu. Baru bisa ada pekerjaan penciptaan dimulai dalam hidup kita. Baru ada hari 1, hari 2, hari 3, dan seterusnya. Dan sampai hari 6, sampai hari istirahat hari ke-7. Itu sebabnya saudara kita harus belajar benar-benar firman Tuhan. Karena pemikiran binatang ini, meski kita udah belajar firman Tuhan yang murni pun, pemikiran binatang ini udah, so bayangin. Kita semua terlahir nggak ada yang langsung jadi Kristen. Betul nggak? Kita lahir dididik sama orang tua kita, keluarga kita, dan nilai-nilai binatang ini. Kita di tengah-tengah jadi Kristen. Di tengah-tengah kita baru belajar Alkitab. Itu pun kalau kita datang beribadah, kita benar-benar belajar firman yang murni. Kalau enggak juga firman masih kecampur-campur ideologi binatang. Jadi kita semua kadang-kadang mesti udah belajar firman karena udah ketanam di bawah alam bawah sadar kita. Kadang-kadang itu bisa keluar lagi pikiran binatang itu. Ya. Kita lihat anak kita punya iman bagus, tapi akademisnya nggak bagus. Kita lihat anak orang kok pinter-pinter, sukses-sukses. Anak kita di gereja belajar Alkitab sungguh-sungguh, tapi kok akademisnya kok kurang bagus. Kita lihat anak orang lain udah belajar kuantum, belajar ilmu fisika, biochemical segala macam. Kita lihat, aduh kita kok anak kita gak secanggih mereka. Kita jadi mikir, kita pun jadi orang tua bisa galau. So ngerti ya maksudnya? Kenapa? Karena kita masih bisa goyah. Karena kita ketanam puluhan tahun pikiran binatang. Jadi kita mau keluar dari situ susah sekali. Sampai kita harus ingetin diri, oh iya, anak orang lain boleh sukses, boleh kelihatan hebat. Tapi kan mereka gak punya firman. Karena hanya firman yang bisa bawa anak-anak kita masuk ke kerajaan surga. Ada amin? Mereka keren di mata siapa? Sesama mereka. Itu sebab kita harus lihat anak-anak kita dengan cara Tuhan lihat. Sekarang kita akan lanjutkan. Ini yang kita bahas minggu lalu. Sekarang kita akan lanjutkan. Ada tanda akhir zaman lagi yang Yesus kasih tahu sama kita tentang kapan akhir zaman itu akan terjadi. Dan Yesus kasih tanda perumpamaan ini adalah tentang perumpamaan orang sakit bersalin. Ini ada di Matius 24 ayat 6-8. Nah ini ayat referensi kita baca. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun, berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah apa? Permulaan, penderitaan menjelang zaman baru. Sepikir itu Alkitab katakan. Kalau saya lihat di sini polanya minggu lalu saya sudah jelasin bahwa perang, bencana kelaparan, bencana alam, kematian selalu polanya selalu bersamaan, beriringan. Ya kan? Dan kalau saya lihat sekarang kata ayat yang ke-8 dikatakan bahwa kalau kamu lihat semua ini perang segala macam, bencana-bencana ini itu belum. Tapi ada satu tanda yang paling jelas bahwa Yesus akan datang. Itu tanda paling jelas adalah Yesus bilang itu dia kasih perumpamaan seperti orang sakit bersalin. Sakit bersalin tahu? Sakit mau melahirkan. Okay? Tetapi kalau saya lihat terjemahan baru Alkitab saudara, kata yang dipakai adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Itu kurang pas terjemahannya. Kalau saya lihat terjemahan NASB, dikatakan bahwa but all these things are merely the beginning of the birth pains. Jadi kalau saya lihat terjemahan ini, kalau saya lihat terjemahan AET, dia katakan begini, bahwa semua hal ini ada awal dari penderitaan apa? Sakit melahirkan. Jadi terjemahan baru tidak ada istilah itu, sakit melahirkan. Tapi kalau saya lihat terjemahan NASB, saya akan temukan istilah itu, birth pains. Atau kalau bahasa Indonesia disebut penderitaan sakit bersalin. Sakit melahirkan. Oke. Sebelumnya kita minggu lalu udah belajar 2 minggu lalu tentang perumpamaan pohon ara. Bahwa itu sudah digenapi. Sekarang kita akan lihat ini sudah digenapi atau enggak, kita lihat. Sekarang,
Tanda yang berikutnya adalah perumpamaan orang sakit bersalin. A birth pains adalah sakit bersalin. Merasakan sakit waktu mau melahirkan. Oke, gini. Wanita yang mau melahirkan, dia harus mengalami proses ini, proses sakit bersalin. Sejak seorang wanita hamil, sejak dia hamil besar, wanita ini tidak pernah tahu kapan dia mau melahirkan. Betul? Kecuali sesar. Kalau sesar kita bisa tentuin tanggalnya. Tapi kalau lahir normal, tidak pernah tahu kapan bayi ini akan lahir. Ya, betul? Oke. Tetapi meski perempuan dia tidak tahu kapan anak ini akan lahir, secara pasti dia nggak tahu. Tetapi ada tanda-tanda yang pasti bahwa anak itu bentar lagi akan lahir. Dari mana? Dari rasa sakitnya. Sekali lagi, dari rasa sakitnya. Dari apa? Sakit kontraksi yang dia alami. Dan Yesus kasih ilustrasi ini, perumpamaan ini, bahwa kalau kontraksinya semakin hebat, sakitnya semakin hebat, itu tanda akhir zaman akan datang. Itu kodenya. Jadi bagaimana kita tahu akhir zaman sudah dekat? Maka itu seperti orang mau melahirkan. Jika kontraksinya semakin dekat dan semakin kuat rasanya, semakin sakit rasanya, jaraknya semakin dekat. Misalnya, awalnya kontraksinya hanya 30 menit. Setiap 30 menit dirasa sakit. Sekarang makin dekat. Tiap 15 menit sakitnya makin dekat. Sakitnya durasinya jadi lebih banyak. 45 detik. Tambah lagi semakin anak itu mau lahir, sakitnya jadi apa? Tiap 5 menit sakit. Dan sakitnya semakin lama, 60 detik, hampir 1 menit. Maka saudara, ketika bayi itu mau lahir, jaraknya bukan lagi 5 menit jadi 2 menit. Setiap 2 menit, durasinya berapa lama? 90 detik. Maka itu tanda anak itu mau lahir. Oke. Apa hubungan dengan akhir zaman? Apa Yesus kata ini? Jadi Yesus bilang, kalau kamu lihat perang, bencana alam, kelaparan, kematian, itu baru awal. Jadi ini sama seperti apa? Tula yang kita udah belajar. Tula kedua sampai keempat, betul nggak? Bencana, perang, wabah penyakit, ya kan? Kematian, ya kan? Ini seperti tula 2 sampai 4. Jadi kalau kamu lihat itu semua, itu baru permulaan. Tetapi sama seperti perempuan yang mau melahirkan, Yesus bilang, kalau durasinya semakin dekat, udah perang, besok perang lagi. Perang di mana? Perang di mana-mana. Dan perangnya dulu cepat selesai. Sekarang perangnya makin lama. Mendadak semua negara hobi perang. Nah, itu tanda. Wabah penyakit. COVID kemarin, 2019. Ini 6 tahun lagi. Baru 6 tahun keluar di India. Wabah Nipah namanya. So lihat. Yesus bilang, kalau kontraksinya semakin sering, kalau semakin dekat, semakin sering, dan semakin lama, semakin parah keadaannya, dampaknya semakin hebat, maka kamu tahu, waktu yang gak lama. Jadi keadaan dunia kita gimana sekarang? Kontraksinya udah semakin dekat belum? Sudah. Maka belajar firman Tuhan. Jangan pegang yang lain-lain lagi. Jadi saudara, kalau semua ini, perang, bencana, pandemi, penyakit, kematian semakin sering, dampaknya semakin besar, jaraknya semakin dekat, maka itu tandanya bukan lagi akhir zaman, tapi menuju final, mau final. Yesus mau datang. Jadi kita udah bahas meterai 1 sampai 4. Dan hari kita akan lanjut membahas meterai kelima. Meterai kelima itu isinya tentang pembalasan darah martir. Jadi ketika Tuhan buka meterai kelima, para martir mereka minta supaya Tuhan balas darah mereka. Jadi meterai kelima bicara mengenai martir, isinya tentang martir. Ini di Wahyu 6 ayat 9 sampai 11 kita baca. Ketika anak domba membuka segel, maksudnya meterai kelima, aku melihat di bawah altar jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang telah mereka pertahankan. Mereka berseru dengan suara keras, berapa lama lagi ya Tuhan yang kudus dan benar, Engkau menahan diri dari menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada masing-masing jiwa itu diberikan sebuah jubah putih, pakaian putih. Dan mereka diberitakan bahwa mereka harus beristirahat sebentar lagi
hingga jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh seperti mereka menjadi genap. Jadi ini isi materai kelima tentang pembalasan darah martir. Siapa mereka? Siapa martir ini? Ini adalah orang yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Mereka yang percaya bahwa Mesias akan datang. Dan ini juga adalah orang-orang ada di Perjanjian Baru yang dibunuh karena kesaksian tentang Yesus. Bahwa Yesus adalah Mesias dan orang tidak percaya perkataan mereka dan mereka dibunuh karena kesaksian mereka. Oke? Jadi ini adalah orang yang ada di Alkitab Perjanjian Lama dan ada di Alkitab Perjanjian Baru. Dan iman apa yang mereka punya? Bahwa Mesias akan datang dan Mesias itu adalah Yesus. Itu kesaksian mereka. Dan kalau kita lihat di ayat ini, kita bisa lihat permintaan dari para martir supaya darah mereka dibalaskan. Dan sekarang kalau kita lihat mereka pakai pakaian putih. Apa artinya mereka pakai pakaian putih? Artinya mereka dibenarkan. Iman mereka ini dibenarkan. Iman yang mana? Iman yang mana dibenarkan? Iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Waktu Yesus datang, menunjukkan dia adalah Tuhan. Tuhan jadi manusia, dia mati, dia bangkit. Itulah iman mereka dibenarkan. Mereka bisa katakan, lihat, iman kami benar. Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya mereka dipakaikan pakaian putih. Dan kalau saya lihat di ayat 11, Tuhan bilang gini, istirahatlah sebentar lagi. Hingga jumlah kawan-kawan pelayan akan dibunuh menjadi genap. Maka dari fakta ini kita bisa tahu bahwa apa? Bahwa aniaya dan kesengsaraan akan terus terjadi kepada orang kudus. Sampai kapan? Sampai jumlahnya yang dibunuh menjadi genap. Baru Yesus datang, bahwa kerajaan Allah datang. Maka jelas, kalau Yesus belum datang, kemarin kita udah belajar. Yang pertama alasannya ini ada grace period. Masa waktu kasih karunia. Menunggu orang supaya lengkap yang bertobat. Yang kedua adalah bahwa ada orang-orang yang harus mati martir, dibunuh oleh iblis sampai angkanya genap, baru Yesus datang. Dan kalau begitu saudara, sikap apa yang harus kita miliki? Sikap apa yang harus kita miliki kalau kita terpilih jadi martir? Saya mau jadi martir? Kok diam-diam semua? Tapi kalau ini kan nggak bisa jadi. Ini kan dipilih ya, Tuhan pilih. Jadi kalau dipilih artinya saudara mau daftar juga belum tentu diterima. Ya, ini harus dipilih. Tapi saya tahu orang yang martir, privilege-nya apa? Dia akan langsung duduk di sebelah Yesus, memerintah bersama Yesus. Jadi apa sikap kita kalau kita terpilih jadi martir? Itu bahwa kita harus punya hati yang bersyukur bahwa kalau kita terpilih. Jadi jika kita masuk dalam angka yang ditentukan itu, bahwa ada orang yang harus mati demi nama Tuhan, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena waktu kita dibunuh, Tuhan akan mengangkat semua penderitaan kita. Jadi ketika saudara ditentukan untuk menjadi martir, saudara jangan takut. Bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan bagi saudara untuk menjadi martir. Contohnya siapa? Diaken Stefanus. Waktu dia diperhadapkan dengan pemimpin agama, dia dijatuhkan vonis hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Kalau saudara ada di sana, menurut saudara, apakah pemimpin agama Yahudi di hari itu, ketika mendengar Stefanus, kenapa Stefanus dibunuh? Karena mereka mendengar Stefanus menuduh mereka bahwa mereka telah membunuh Mesias. Itu bikin mereka marah. Tersinggung nggak? Jadi kalau Stefanus mau aman, harusnya Stefanus jangan bicara apa adanya, betul nggak? Selamat nyawanya. Tapi Stefanus lebih bicara kebenaran, meski itu menyinggung perasaan pemimpin agama. Dan pemimpin agama Yahudi itu yang lagi tersinggung dan begitu marah dengan kesaksian Stefanus bahwa mereka telah membunuh Mesias yang telah disebutkan di Alkitab Perjanjian Lama. Dengan kondisi begitu marah dan mau melempari Stefanus, menurut saudara apakah mereka pilih batu yang bagus-bagus, yang halus, yang kecil-kecil, yang halus buat lempar Stefanus? No. Mereka dikuasai kemarahan begitu sangat besar, mereka akan ambil batu mana saja yang cukup besar kalau bisa, yang cukup tajam, yang cukup mengerikan, hantam Stefanus. Karena mereka punya niat mau bunuh dia. Jadi waktu mereka lempar Stefanus seperti orang kesetanan, saudara, itu bisa kena ke matanya, kena ke mulutnya, kena ke badannya. Batu besar-besar dan tajam-tajam. Karena misinya waktu mereka ambil batu itu, mereka pasti batu ini cukup bisa bunuh nih orang. Dan waktu Stefanus dirajam dengan batu, Stefanus melihat Tuhan. Tepatnya,
Tuhan mengizinkan Stefanus melihat dirinya. Apa yang akan Stefanus lihat? Ia melihat Yesus berdiri di tahtanya, di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang dia lihat ini, saudara, dengar baik-baik. Apa yang dia lihat ini, menyaksikan Tuhan secara langsung. Itu begitu menguasai dirinya, menguasai hatinya, sehingga hati tetap tenang dan damai, meskipun batu berterbangan semua. Itu kemarin saya bercanda, batu rasa bakpao. Karena hati Stefanus begitu damai sekali, batu pun tidak bisa nyakiti dia. Karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Jadi di dalam kesakitan dan penderitaan sangat mengerikan itu, Stefanus, dia dikuasai hadirat Allah yang begitu nyata, yang begitu luar biasa. Fokusnya berubah, nggak lagi fokus kepada rasa sakitnya. Tapi fokusnya adalah mengalami hadirat Tuhan yang begitu kuat dan begitu nyata. Oke, seperti itu yang akan saudara alami. Waktu saudara terpilih jadi martir. Tuhan akan hadir menemani saudara ketika saudara diperhadapkan kematian. Tapi saudara jangan nyangkal, saudara harus bertahan. Ingat itu, Stefanus. Kalau nanti ada golok di leher, ingat Stefanus. Semoga saudara lihat Tuhan, langit terbuka, dan Yesus berdiri lihat saudara. Mari kita baca Kisah Rasul 7 ayat 55, 57, 59, 60. Akan tetapi, Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, lihat, dia dipenuhi Roh Kudus. Menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus berkata, maksudnya mau kasih tahu orang yang lempar dia dengan batu. Dengar, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Menurut saudara orang yang lempar batu itu percaya gak? Semakin ngamuk. Ini udah makin gila nih orang. Mereka gak percaya. Mereka semakin menjadi membabi buta, lempar lebih lagi. Dengan Stefanus ngomong itu. Ayat 57. Mereka berteriak-teriak dengan suara keras dan menutup telinga. Gak mau dengar apa yang dia omongin. Gak mau percaya. Dan mereka serta bersepakat menyerbu Stefanus. Dan mereka terus merajam Stefanus yang sedang berseru dan berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 59. Dan ayat 60, kemudian setelah dia berlutut, ia berseru dengan suara keras, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan sesudah mengatakannya, ia pun mati. Kalau saya lihat di ayat 55, 56 ini, dikatakan bahwa Stefanus melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 55, lihat itu. Dan kemudian ayat 56, dia berkata apa? Dengar aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri. Perhatikan ayat itu. Anak manusia berdiri. Jadi dia akan Stefanus melihat Yesus berdiri dari tahtanya. Oke? Ada yang penting di sini. Kalau soal lihat di Alkitab, kebanyakan di Alkitab Tuhan diekspresikan sedang duduk di tahtanya. Diekspresikan bahwa Yesus atau Tuhan duduk di tahtanya. Di mana? Di Mazmur 110 ayat 1, Markus 16 ayat 19, Ibrani 1 ayat 3, 8 ayat 1, Kolose 3 ayat 1, Wahyu 3 ayat 21, Matius 25, 31. Kebanyakan ekspresi di Alkitab Tuhan diekspresikan sedang duduk di tahtanya. Akan tetapi, pada peristiwa diaken Stefanus dirajam dengan batu, Yesus tidak duduk. Yesusnya berdiri dari tahtanya. Kenapa? Apa yang membuat Yesus berdiri dari tahtanya? Kenapa? Karena anaknya yang terkasih sedang dirajam dengan batu sampai mati. Menurut saudara, apa yang dilakukan orang tua ketika anak yang dia kasihi sedang diperlakukan seperti itu? Apakah orang tua akan hanya diam dan duduk-duduk saja? Enggak. Yesus berdiri untuk memberikan pertolongan. Semangat. Supaya anak yang dia kasih ini bisa melalui penderitaan ini. Karena ini memang harus dia lalui. Stefanus katakan dia melihat surga terbuka dan Yesus berdiri di samping tahta Allah Bapa. Jadi lihat Yesus sedang berdiri memperhatikan Stefanus. Di saat itu Yesus mungkin sedang tersenyum. Memberi semangat buat Stefanus. Memberi kekuatan, penghiburan. Supaya Stefanus bisa menyelesaikan
tugasnya sebagai martir dengan selesai dengan baik. Dan setelah Stefanus dirajam dengan batu, Alkitab katakan Stefanus mati. Di seluruh terjemahan Alkitab bahasa Indonesia, saudara, saya akan temukan kata yang dipakai adalah Stefanus mati. Tetapi itu terjemahan yang tidak pas. Kalau saya lihat terjemahan NASB atau naskah dalam bahasa Yunani-nya, kata yang dipakai bukan mati, tapi tidur, tertidur. Karena mati di situ dalam bahasa Yunani adalah koimaume, yang artinya adalah tertidur atau sedang tertidur. NASB katakan, Lord do not hold these sins against them. Having said this, he fell asleep. Fell asleep. Tertidur. Jadi adegannya seperti ini. Ketika orang lempari dia dengan batu, secara kesetanan membabi buta lempar dengan batu, Stefanus mengambil sikap berlutut dan berdoa. Di tengah teriakan yang begitu keras orang mencoba membunuh dia, lempar dia dengan batu. Terjemahan NASB katakan begini. Lalu sambil berlutut, ia berseru. Ini sudah diterjemahkan oleh saya. Dan sambil berlutut, ia berseru dengan suara lantang. Tuhan, jangan engkau menuntut dosa ini kepada mereka. Setelah berkata demikian, ia tertidur. Ini yang terjadi sebenarnya. Kalau tidur bisa bangun nggak? Kalau mati nggak bangun. Tidur bisa bangun. Bahwa waktu dia dirajam dengan batu, Stefanus berdoa. Dan mati seperti orang tertidur. Maksudnya mati seperti orang tertidur. Jadi nggak ngerasa sakit yang begitu luar biasa. Ada sakit. Tapi sakit itu tidak membuat dia terlalu terfokus. Jadi waktu saya jadi martir, mari saya berdoa. Supaya saya terima kasih karunia yang sama. Yaitu saudara mati dalam keadaan seperti orang tertidur. Ini yang jadi permintaan kita. Kalaupun nggak jadi martir nggak apa-apa. Saudara minta Tuhan, kalau boleh pilih Tuhan, saya mau mati. Nggak nyusahin orang, ya kan. Mati lagi tidur aja. Itu pun anugerah yang luar biasa. Amin. Jadi biarlah kita mati, tetapi dalam keadaan tertidur. Meterai ke-6. Kalau saya lihat ada yang menarik di meterai ke-6. Ini yang saudara harus lebih konsentrasi lagi. Di meterai ke-6, ada kata yang sangat penting, yaitu hari besar, hari murka dan anak domba yang telah tiba. Kalau saya lihat di Wahyu 6 ayat 12-17 saya baca. Dan aku melihat ketika anak domba itu membuka segel masuk meterai yang ke-6. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam seperti kain karung yang terbuat dari rambut dan seluruh bulan menjadi seperti darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke bumi seperti pohon ara menggugurkan buah-buahnya mentah saat diguncangkan oleh angin yang sangat kencang. Dan terbelah langit bagaikan kitab yang digulung dan setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Maka raja-raja di bumi dan para pembesar dan perwira-perwira dan orang-orang kaya dan berkuasa dan semua budak dan orang-orang bebas bersembunyi di gua-gua di antara batu-batu di pegunungan. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami dari hadapan Dia, maksud Tuhan, yang duduk di atasnya. Perhatikan ayat ini. Dan dari murka anak domba. Betul? Kata murka anak domba. Ayat 17. Sebab hari besar bagi murka mereka telah tiba. Dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, perhatikan kata ini. Murka anak domba dan hari besar bagi murka mereka. Jadi waktu meterai ke-6 dibuka, apa yang terjadi? Pertama, gempa bumi yang hebat terjadi. Yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Yang kedua, matahari menjadi hitam. Seperti memakai selimut atau karung yang terbuat dari rambut yang berwarna hitam, pekat. Yang ketiga, bulan menjadi merah seperti darah. Keempat, bintang-bintang di langit berjatuhan. Oke, perhatikan ini baik-baik. Waktu di meterai ke-6 ini, di ayat 17 ada kata yang sangat penting yang saudara harus perhatikan. Hari besar, murka anak domba Allah telah tiba. Jadi gini, kalau dikatakan bahwa murka Allah telah tiba, maka ini orang yang sedang datang dalam kondisi baik-baik atau dalam kondisi amarah yang besar. Tuhan datang dengan amarah yang besar. Bukan datang dengan baik-baik. Kemarahannya sangat besar. Sangat luar biasa. Itu sebabnya kita bisa tahu meterai ke-6, perhatikan baik-baik. Meterai ke-6 itu bicara apa? Hari penghakiman. Sekali lagi bicara apa? Hari penghakiman. Kalau itu bicara hari penghakiman berarti udah final belum?
Sudah, betul? Saya ulang lagi. Kalau itu bicara hari penghakiman itu bicara udah final atau belum final? Sudah final. Oke. Jadi saudara, waktu kita belajar materai ke 1 sampai 5, waktu dia berjalan, materai 1 sampai 5, situasi yang terjadi, waktu materai itu dibuka, itu Yesus, itu kita bisa sebut sebagai tanda-tanda. Tanda-tanda Yesus akan datang. Ya, dengar baik-baik. 1 sampai 5 itu adalah tanda Yesus akan datang. Tetapi kalau bicara materai ke-6, ini udah lain ceritanya. Ini kondisinya beda, bukan lagi tanda. Karena waktu materai ke-6 dibuka, dia nggak bisa masuk sebagai tanda-tanda atau kisi-kisi Yesus akan datang. Tetapi ini final, Yesus akan datang. Karena itu bicara penghakiman. Jadi materai ke-6, dengar baik-baik, secara timeline waktu, itu bicara tentang bahwa ini sedang menuju ujung daripada ujung akhir zaman. So bisa ngikutin saya baik-baik? Perhatikan baik-baik, oke. Jadi untuk memahami kitab Wahyu, kita harus ngerti baik-baik. Kitab Wahyu sulit dimengerti. Salah satunya adalah gini. Waktu kita baca kitab Wahyu, ada peristiwa yang terjadi di alamiah, secara natural alamiah terjadi di dimensi yang bisa kita lihat. Ada yang terjadi di dimensi spiritual namanya, yang nggak bisa kita lihat. Saya bisa ngerti maksudnya? Tetapi khusus materai ke-6, ini terjadi di mana? Bintang jatuh, matahari jadi hitam. Ini terjadi di 2 dimensi. Dimensi alamiah, memang bintang akan jatuh, matahari akan jadi hitam. Tapi dimensi spiritualnya juga ada terjadi. Oke? So jelas ngerti maksudnya? Dan kalau materai ke-6 ini saya lihat, itu artinya Yesus tidak lama lagi datang. Saya ngerti maksudnya? Bisa ngikutin? Jelas? 1 sampai 5 tanda. 6 final. Sekali lagi, 1 sampai 5 tanda. 6 final. Jelas? Jadi di dimensi alamiah memang benar. Akan ada gempa bumi. Bukan lagi gempa bumi, tapi megatrust. Levelnya udah bukan gempa bumi. Karena belum pernah dalam terjadi sejarah umat manusia. Matahari jadi hitam. Kenapa hitam? Digambarkan seperti matahari itu pakai karung atau selimut yang terbuat dari rambut kuda. Rambut kuda itu tebal sekali. Jadi kalau dijahitnya pakai rambut kuda, itu hitam pekat. Itu seperti matahari ditutup sampai hilang. Jadi hitam atau aja hitam tuh mataharinya sampai hilang. Jadi kalau mataharinya hilang, berarti nggak ada siang, nggak ada malam lagi. Kalau ada matahari, ada yang namanya musim panas, musim dingin, betul nggak? Sesuai dengan Kejadian 8 ayat 22 dikatakan gitu. Ada 4 musim, musim panas, musim dingin, musim gugur, musim salju, ya musim salju, musim panas, musim hujan, musim semi, musim semi, musim dingin, ya kan? Ada ya pokoknya 4 musim. Ada 4 musim. Ada siang malam. Tetapi kalau matahari ini jadi hitam, gelap, artinya bukan kayak gerhana, bukan. Matahari hilang. Pernah lihat matahari hilang? Belum pernah kan? Kok gerhana masih kelihatan. Hilang. Kayak diselimutin pakai karung warna hitam yang terbuat dari bulu kuda. Segelap itu artinya kondisi bumi lagi apa? Hancur sudah. Itu sebabnya nggak ada lagi musik. Hilang, bumi hilang. Maka kalau bumi hilang itu artinya apa? Selesai nggak? Selesai. Kemudian bintang-bintang berjatuhan dari langit. Ini bisa terjadi di alamiah, memang bintang akan jatuh, tapi juga bicara dunia spiritual yang terjadi. Minggu depan saya akan jelasin spiritualnya apa. No, minggu depan saya akan bahas ringkasan. Oke? 2 minggu lagi maksudnya. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau materai ke-6 dibuka, maka ini adalah bicara final, akhir daripada akhir zaman. Ini kita nggak bisa sebut lagi tanda-tanda, bukan. Ini adalah warning bahwa ini menuju final. Anak domba akan datang dengan murka, dengan amarah untuk menghakimi dunia ini. Kata-kata yang dipakai adalah murka anak domba atau murka Allah. Wahyu 6, 16, 17 kalau bisa lihat sendiri ayat di depan saudara. Tetapi gini, apa yang buat anak domba ini murka? Apa yang buat Tuhan ini murka? Mengapa Allah bisa begitu murka? Apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Jangan lupa, meterai ke-5. Apa isi meterai ke-5? Masih ingat? Pembalasan.
darah martir. Jadi Tuhan menepati janji enggak? Kan Tuhan bilang, tunggu sebentar lagi. Tunggu. Sampai genap nih orang-orang yang mati demi nama saya. Setelah ini, dia akan datang. Sesuai meterai kelima, permintaan para martir untuk dibalaskan darah mereka. Itu sebabnya dia datang dengan murka. Inilah waktunya darah orang-orang yang hari ini memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan dibunuh karena kebenaran itu. Inilah waktunya Tuhan datang membalaskan darah mereka. Menghakimi orang-orang menolak firman Tuhan. Menolak hal-hal rohani yang tidak percayakan Tuhan. Yang hanya ikut ideologi iblis antikris, yaitu materialisme. Inilah waktunya pembalasan itu. Maka jelas, jika meterai ke-6, ini bicara akhir dari akhir zaman. Kenapa? Karena meterai ke-6 berisi tentang kedatangan Yesus yang kedua. Ini harus jadi rumusan saudara ingat. Oke? Jadi meterai ke-6 bicara Yesus kedatangan kedua sudah. Berarti ini sudah ujung, sudah akhir. Seperti itu sama memahami kitab Wahyu. Oke? Ini adalah ujungnya. Kenapa kita bisa simpulkan begitu? Karena disebut sebagai hari yang besar, hari murka anak domba. Saya bisa lihat ayat di situ. Dikatakan di situ. Itu adalah murka anak domba, itu adalah hari yang besar. Jadi sekarang gini. Oke. Ini yang tricky. Waktu kita belajar kitab Wahyu, ini agak membingungkan. Gini. Tadi saya bilang meterai ke-6 adalah akhir cerita, betul? Ya. Pasti selalu bingung nggak? Kenapa bingung? Karena masih ada 7 sangkakala, masih ada 7 cawan murka. Ini menurut saudara mungkin saudara tidak terima, ya, selama ini pemahaman ini, betul? Masih ada 7 sangkakala, ada 7 cawan murka. Oke. Kalau saya ingat, rahasia kitab Wahyu ini dikasih tahu sama siapa? Masih ingat? Enggak semua orang baca kitab Wahyu, saya mau baca ratusan kali, belum tentu saya ngerti. Itu hanya diberitahukan kepada siapa? Mau tahu? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada siapa? Rahasia itu ditunjukkan kepada siapa? Hamba-hambanya. Apa yang harus segera terjadi? Maksudnya tentang akhir zaman. Dan oleh malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakan kepada hambanya, salah satu hamba yang menjelas disebut namanya Yohanes. Jadi ayat ini sudah kasih tahu kita bahwa rahasia tentang akhir zaman, kenapa kita sekarang bingung? Kalau kita nggak mau bingung, kita harus pastikan diri kita jadi apa? Hamba Allah. Atau bond servant. Ciri hamba dia harus rendah hati. Kalau dia sombong, dia tidak akan bisa lihat rahasia ini. Jadi saudara, rahasia ini hanya dikasih tahu sama hamba. Saudara ratusan kali baca, kalau nggak punya hati seorang hamba, nggak akan pernah dibuka buat saudara. Saudara tidak akan pernah bisa ngerti. Tetapi gini, sementara ini, sebelum minggu depan, ya, ini yang saudara saya kasih bocoran nih. Ini harus saudara pegang dulu. Ini yang saudara pegang dulu minggu ini supaya nggak bingung. Ya, karena kita bingung. 7 sangkakala, 7 cawan belum. Oke. Ini yang saudara harus ngerti, saudara harus pegang rumusan ini. Untuk hari ini ya, minggu depan akan saya jelaskan lebih detail. Jadi gini, perhatiin baik-baik. Jadi ketika meterai ke-1 sampai ke-5 terjadi, masuk meterai ke-6, itu tidak langsung terjadi. Ada gap, atau ada kesenjangan, atau ada jarak waktu sejarah yang sangat panjang, baru meterai ke-6 dibuka. Kenapa? Karena ini adalah bagian akhir. Ini adalah kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhirnya bahwa apa? Kesimpulan akhirnya apa? Tentang apa? Penghakiman anak domba. Bahwa anak domba akan datang membawa penghakimannya. Penghakiman dari anak domba. Jadi ini yang saya pegang minggu ini. Oke? Dan ini yang kita harus teliti dan hati-hati. Waktu kita perhatikan informasi ini bagi kita untuk mencoba mempelajari kitab Wahyu. Kebanyakan orang berpikir seperti ini. Kebanyakan orang di luar sana, atau kebanyakan teolog, mereka berpikir seperti ini. Bahwa habis yang ke-5, meterai ke-5, harusnya langsung ke-6. Kenyataan nggak begitu. Ada jarak waktu. Baru 6 itu dibuka. Dan kebanyakan orang berpikir, habis 6, harusnya jadi sangkakala 1, 2, 3, 4, 5, 7, baru cawan 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke 7. Tetapi kenyataannya, hari ini buat saudara ketahui, tidak seperti itu. Oke,
Apa yang menjadi tricky? Apa yang bisa membuat kita bingung? Apa yang menjadi tantangannya? Jadi persoalan di dalam kesalahpahaman memahami kitab Wahyu. Ini yang buat saudara pegang hari ini. Yang pertama, bahwa banyak orang menafsirkan bahwa 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan berjalan berurutan. Habis 7 meterai, harusnya nanti jadi 7 sangkakala, harusnya nanti jadi 7 cawan. Betul gak? Saya belajar itu kan dari dulu. Betul? Setuju? Ya kan? Itu yang saya tahu kan. Kenyataannya tidak seperti itu. Jadi saya harus merubah pemahaman saudara selama ini. Ada kesalahpahaman di situ. Sehingga saudara akan gagal paham melihat Wahyu, kitab Wahyu secara presisi dan akurat. Yang kedua, problem kedua adalah orang lupa memperhitungkan bahwa setiap kali meterai dibuka atau sangkakala dibunyikan, ada yang namanya apa tadi saya bilang di awal? Wahyu sisipan. Betul? Jadi kita nggak boleh lupa memperhitungkan kronologi secara waktu bahwa setiap kali ada tulah dari meterai disisipkan wahyu penghiburan. Setiap kali ada tulah dari sangkakala disisipkan wahyu sisipan di situ. Itu sebabnya di awal saya jelasin wahyu sisipan. Mungkin saya bingung ngapain belajar gitu di awal. Itu sebab saya kasih tahu ini. Jadi wahyu sisipan juga harus kita perhitungkan dari kronologis waktunya. Yang ketiga, jadi menjadi masalah adalah orang lupa memperhitungkan bahwa setiap kali meterai ketujuh dibuka, perhatikan ini baik-baik. Setiap meterai ketujuh dibuka, waktu meterai ketujuh dibuka, tidak terjadi apa-apa. Saya tahu itu? Karena meterai ketujuh, dia berubah menjadi apa? Sangkakala ketujuh. Setiap sangkakala ketujuh ditiupkan, tidak ada tulah, tidak terjadi apa-apa. Dia berubah menjadi apa? Cawan ketujuh. 7 cawan, berubah jadi 7 cawan. Ini menjadi hal yang harus saudara paham hari ini. Lewat pembelajaran ini. Dan pembelajaran ini, pemahaman ini saudara akan sulit terima dari manapun. Bahkan di komentari Alkitab pun tidak melihat seperti itu. Apalagi saudara coba tanya Mbah Google. Semakin gak ngerti dia. Kebanyakan orang atau kebanyakan teolog tidak melihat dengan cara seperti ini. Tetapi kalau saya pelan-pelan belajar Alkitab lebih banyak, saya baca ulang-ulang kitab Wahyu, cocokkan sama penjelasan rumusan yang saya sampaikan di sini, saya akan melihat kecocokannya dari formula rumusannya. Itu sebabnya saudara untuk melengkapi pemahaman saudara mengenai kronologi dari 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan, ya saudara yang di YouTube, saudara wajib mendengarkan terlebih dahulu pengajaran berjudul Ringkasan Kitab Wahyu. Sebenarnya idealnya ringkasan kitab Wahyu itu harusnya paling dulu awal sih. Sebelum saya ngajarin 7 gereja. Jadi saya udah ngajarin 7 gereja kan. Harusnya ringkasan itu dulu. Tapi it's okay, gak apa-apa. Berarti saya tahu ceritanya dulu, baru belajar secara garis besar. So, ringkasan kitab Wahyu sangat bagus sekali. Menolong saudara. Saudara akan totally punya pemahaman yang berbeda. Mulai sejak belajar itu. So akan jadi ngerti. Waktu lihat 7 cawan, 7 meterai, 7 cawan, 7 sangkakala. So akan melihat dengan perspektif yang totally different. Berubah. Jadi saudara, baru berikutnya 2 minggu lagi saya akan lanjutkan membahas tentang arti. Itu kan arti jasmani kita tahu ya. Gempa bumi, matahari yang hitam. Tapi saya akan jelaskan arti rohaninya. Apa dimensi spiritual yang terjadi. Itu akan saya jelaskan. Jadi saudara, jadi yang harus saudara perhatikan pertama bahwa selalu, perhatikan ini menjadi rumusan kita hari ini. Bahwa yang paling saudara harus perhatikan bahwa kalau saya lihat gempa bumi, matahari yang hitam, perang, segala macam. Yang saudara harus perhatikan baik-baik adalah bahwa yang pertama-tama, sekali lagi, yang pertama-tama akan terjadi, itu terjadi di dimensi spiritual. Pertama-tama itu akan terjadi di dimensi spiritual. Dimensi yang saudara nggak bisa lihat dengan kasat mata, tapi nyata. Baru menyusul, puncaknya itu terjadi di dimensi alamiah. Jadi sebelum gempa bumi secara alamiah, sebenarnya ada gempa bumi secara rohani. Sebelum matahari benar-benar jadi gelap gak hilang, ada yang terjadi secara spiritual. Matahari terjadi gelap total. Itu yang harus kita ingat lewat pelajaran kita hari ini. Bahwa yang spiritual mendahului yang alamiah. Itu yang harus pahami, pemikiran seperti itu. Bahwa semua yang terjadi, sebenarnya yang kita bisa lihat, sebenarnya sudah terjadi di dimensi
rohanianya, dimensi spiritual. Karena itu saudara, pastikan saudara dengar tentang ringkasan kitab Wahyu. Mari kita berdoa. Allah Bapa, hari ini kami mohon di hadapan-Mu, berikan kami hati seorang hamba yang rendah hati, sehingga kami bisa menerima firman yang murni ini, firman daripada-Mu, firman yang datang daripada surga ini, untuk memperkaya iman kami. Tolong Bapa, lewat kami mempelajari firman, mempelajari Alkitab ini, kami dapat menghitung hari-hari kedatangan Tuhan yang kedua. Lewat tanda-tanda maupun lewat penelitian kami semakin memahami waktunya Tuhan. Kami semakin memahami waktu ketetapan Tuhan yang sedang terus berjalan. Bahwa ada alur pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini tanpa kami sadari. Tetapi lewat kami mempelajari Alkitab, kitab Wahyu, kitab Daniel, kitab Yeskil, kitab Sakaria, kitab Yoel, lewat perumpamaan Yesus berikan, tolong membuat kami memiliki hati yang bijaksana untuk tidak menjalani kehidupan iman yang berfokus lagi kepada hal yang fana dan sia-sia, tetapi semakin memiliki iman yang senantiasa berjaga-jaga dan waspada dan mempersiapkan diri kami memiliki iman yang baik untuk menyambut Yesus kedatangan kedua. Tolong Bapa, berikan kami kebijaksanaan ini dan iman yang baik, iman yang tetap bertahan di tengah-tengah kesengsaraan besar yang akan menimpa dunia ini. Bapak, jika hari ini juga setiap kami mungkin ada yang sedang bergumul dengan kehidupan pribadi kami, dengan masalah, dengan pekerjaan, dengan bisnis, dengan kesehatan kami ataupun dengan studi kami, Bapak tolong berikan hikmat bagi kami. Kami yang sakit Bapak, kiranya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, setiap kami yang sakit hari ini boleh disembuhkan. Kami sedang bergumul dengan persoalan masalah pribadi kami, kiranya Bapak berikan jalan keluar, seperti Engkau telah menyiapkan jalan keluar lewat setiap aniaya masalah. Engkau menyiapkan wahyu sisipan. Karena itu Bapak, kiranya lewat masalah yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan Kau sudah menyiapkan jalan keluar bagi kami. Bahwa Engkau akan menemani kami di dalam setiap proses kesulitan kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman yang berharga. Firman Tuhan yang murni kami terima di rumah-Mu ini hari ini. Kiranya firman ini bukan jadi pengetahuan, tapi kami mengerti bagaimana memakai firman yang Kau tinggalkan bagi kami untuk mempersiapkan kami memiliki iman yang baik, iman yang kuat untuk memasuki masa kesusahan yang besar di depan kami. Kami mengucap syukur, kami menaikkan doa kami dalam satu nama yang berharga, itu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.